Sobat-sobat basa-basi coy, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng gratis. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama Heri Sipit di channel Basa-basi Coy. Hari ini Selasa 7 Juli 2020. Saya di Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek bersama Mas Doding Rahmadi. Beliau adalah sekretaris DPC PDIP Trenggalek yang juga Wakil Ketua DPRD Trenggalek. Mas Doding, terima kasih waktunya. Sorry ganggu. Dan selamat atas pernikahannya. Cuma ini kita nggak dapat undangan teman-teman karena emang Artinya kok corona. Jadi resepsinya ditunda entah sampai kapan. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi zaman terbaru kan. Ya, sudah. Satu kok. Mas Doding, kita mau ngomong sedikit tentang Pilkada Trenggalek yang insya Allah 9 Desember 2020 ya. Ya, insya Allah. Nah, sejauh ini bagaimana dengan sikap PDI sendiri terhadap Pilkada Trenggalek? Ya. Jadi untuk PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek itu ya seperti partai lainnya, kita melaksanakan namanya penjaringan, setelah itu penyaringan, dan nanti terakhir adalah rekomendasi dari DPP. Jadi dalam penjaringan kemarin, karena kita di PDI Perjuangan itu ada dua model, yaitu terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu kalau kursinya belum memenuhi syarat untuk daftar ke KPU. Jadi karena kita ada 9 kursi, itu setara dengan 20% untuk pendaftaran di KPU, maka kita melaksanakan penjaringan tertutup. Artinya tertutup ya dari kader-kader kita sendiri kan gitu. Jadi kemarin kita dapat 2 orang. Yang pertama adalah Mas Muhammad Nur Arifin yang sekarang Bupati Trenggalek, karena beliau juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua adalah Pak Puryono, Kepala Desa Karangturi. Jadi beliau juga Ketua AD. Jadi kita menjaring ada dua orang itu. Setelah itu kita adakan penyaringan. Setelah penyaringan kita kirim ke DPP bareng dengan survei. Jadi kita melaksanakan survei untuk bagaimana melihat keinginan masyarakat. Jadi yang kita berangkatkan ini adalah calon yang juga representasi masyarakat, karena kalau survei itu kan ilmiah. Jadi alhamdulillah Besipin itu juga sangat bagus surveinya gitu. Jadi itu Mas Heri tentang pencalonan kita di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Terus sampai sejauh ini, sampai tanggal 6 ya, 6 Juli 2020 ini, apa sudah ada hasilnya dari DPP? Misalkan apakah terbentuk rekom atau apa gitu, Mas? Ya, jadi karena pilkada ini yang memberangkatkan, kalau untuk calon independen kan sudah selesai tutup, artinya tidak ada calon independen. Jadi ada nanti yang berangkatkan harus ada rekomendasi parpol, kan seperti itu. Jadi semua parpol-parpol yang ada di Trenggalek ini yang dapat kursi itu akan memberangkatkan mengusung calon. Makanya di bawah kita melaksanakan komunikasi dengan partai-partai lain. Jadi kita semua komunikasi. Wujudnya komunikasi itu bagaimana? Besipin itu mendaftar ke seluruh partai yang membuka pendaftaran kan gitu. Jadi dari PKB, terus Demokrat, Gerindra, PAN, Hanura, P3 kan itu. Jadi semua Besipin itu mendaftar. Berdasarkan komunikasi itu insya Allah berjalan dengan baik, dan tinggal menunggu detik-detik
akhir lah, ini bulan Juli saya rasa semuanya nanti akan clear. Yang tahap di DPP itu prosesnya itu sudah tahapan final, karena DPP sudah melaksanakan rapat pleno. Jadi semua di PD Perjuangan itu melalui mekanisme rapat sudah melaksanakan rapat pleno, dan yang ditunjuk itu Mas Arifin untuk berangkat lagi sebagai calon bupati dari PD Perjuangan. Nah, karena masih rapat pleno, jadi masih secara de facto, secara yuridisnya suratnya itu belum kita terima sampai sekarang ini. Tapi kita komunikasi dengan DPP, kemungkinan pokoknya bulan Juli ini akan keluar. Karena ya harusnya sudah, tapi karena ada COVID dan sebagainya, mungkin pertimbangannya DPP masih mempertimbangkan apakah akan dikirim surat atau kita harus ke sana mengambil surat dan seperti itu. Jadi gitu. Ini komunikasi politik yang terjalin PDIP dengan partai lain, atau sudah ada koalisi dengan PKB misalnya, karena yang berembus di masyarakat itu adalah bahwa Gus Ipin itu bergabungan dengan sah warga negara dari PKB. Ya, jadi itu kan wujud komunikasi politik kita. Mas Sah itu kan anggota DPRD dari PKB, itu kemarin dengan berbagai pertimbangan akhirnya di DPP itu memutuskan untuk itu digandengkan dengan Mas Sah. Itu adalah wujud komunikasi kita dengan PKB. Di DPP pun, di DPP PKB itu kita tawarkan juga seperti itu. Nah, karena itu secara yuridisnya semua kita belum kita dapatkan kan gitu. Jadi kayak kemarin kita sudah deklarasi dari P3 itu juga mendukung Gus Ipin, kan seperti itu. Jadi model-model koalisinya seperti itu, karena partai di Kabupaten Trenggalek kita sudah komitmen, tapi kalau DPP mengatakan lain itu akan lain ya. Jadi rekomendasi ini berdasarkan aturan itu harus kita persyaratkan ke KPU, yang menjadi kan itu, kalau kita DPC itu tidak bisa berangkat sendiri tanpa restunya DPP kan gitu. Jadi KPU nanti akan menerima calon dengan rekomendasi yang ditandatangani bermaterai oleh ketua umum partai. Di pasangan Gus Ipin sama Sah Kertanegara itu dari pandangan PDIP sendiri sudah oke, sudah sah gitu. Sudah. Jadi kemarin DPP itu kan juga melihat situasi di Trenggalek kan seperti itu. Akhirnya dari teman-teman PKB itu melaksanakan penjaringan pendaftaran, ada 21 atau berapa, yang selanjutnya bergerak ke DPW di provinsi itu mengikuti fit and proper test. Ini diamati oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, yang mengikuti proper test itu ada berapa orang itu, sehingga dari beberapa orang itu DPP menentukan, oh kalau kita koalisi dengan PKB ini orangnya, kan seperti itu. Tapi kan di tingkat PKB sendiri yang diusulkan adalah Mas Konco dan Mas apa? Mas Y itu. Nah itu kan anunya DPC. PKB. Ya, jadi kalau menurut kita yang ikut proper test, calon yang mendaftar di PKB itu dan ikut proper test itu menurut kita yang sesuai kan gitu kan itu. Makanya akhirnya mengerucut dari salah satu yang mengikuti proper test itu adalah Mas Sah Kertanegara, itu akhirnya dirapatkan di DPP dan itu sudah clear. Ini misalkan, kata misalkan di sini. Kalau misalkan PKB tetap pada pendiriannya mengangkat Totok dan Ponco, sikap ini bagaimana? Ya berarti secara organisasi kan kita tidak bisa koalisi kan gitu, karena kita calonnya adalah
Mas Ipin kan itu. Ataupun nanti masa itu kita belum sampai ke sana bicaraannya kan gitu. Jadi kita bicarakan kemarin ya masih masa itu mewakili gerbongnya PKB gitu. Jadi belum kita pikirkan ke arah sana. Tapi mudah-mudahan lah, artinya nanti masa dengan gerbongnya PKB juga ikut. Nah itu kan bersaing masa dengan Mas Top itu tadi kan bersaing untuk mendapatkan rekomnya PKB. Informasi yang akurat, yang bagus, yang terbaru akan kita dapatkan di channel ini. Terima kasih. Merdeka. Jadi pasangan Gus Ipin sama Syahnegoro itu dari pandangan PDIP sendiri sudah oke, sudah sah gitu. Sudah. Jadi kalau menurut kita yang ikut proper test, calon yang mendaftar di PKB itu dan ikut proper test itu menurut kita yang sesuai kan gitu kan itu. Makanya akhirnya mengerucut dari salah satu yang mengikuti proper test itu adalah Mas Syahnatanegara, itu akhirnya dirapatkan di DPP dan itu sudah clear. Ini misalkan, kata misalkan di sini. Kalau misalkan PKB tetap pada pendiriannya mengangkat Totok dan Ponco, sikap ini bagaimana? Ya berarti secara organisasi kan kita tidak bisa koalisi kan gitu. Namanya kabar burung lah ya, kabar burung atau apa isu atau apa, karena sekali lagi kami sendiri dari baca-baca coy belum mengkonfirmasi terkait itu bahwa PKB memunculkan nama lain selain Mas Syahnegoro. Yang kita dapat begitu, gitu kan. Tapi sekali lagi kita belum konfirmasi pada pihak-pihak PKB. Nah kalau misalkan yang terjadi begitu, yang terjadi bahwa yang PKB yang mengusulkan nama lain selain Syahnegoro, bagaimana dengan PDIP? Ya. Sekarang itu petanya PKB ada mungkin yang jadi trending ya Mas Alvan sama Mas Poco kan seperti itu, kabarnya seperti itu. Terus mungkin kalau nanti rekomnya tidak ke Mas Alvan dan Poco, berarti mungkin ada pandangan ke Mas Ipin kan seperti itu dengan wakilnya PKB, misalkan salah satu anggota dewan dan sebagainya, itu sah-sah saja. Nanti kita bicarakan di bawah. Jadi sekarang itu kita masih berproses. Mas Syah itu juga berproses di DPP, Mas Alvan sama Ponco juga berproses di DPP. Mungkin yang jenengan sebutkan yang nama lain itu juga berproses di DPP. Nanti keputusannya di DPP siapa yang direkom kan seperti itu. Jadi menurut saya itu proses demokrasi yang baik untuk kita, untuk pilkada. Yang penting nanti siapapun yang direkomendasi, karena rekomendasi DPP kalau PD Perjuangan ya harus ikut kan gitu. Teman-teman PD Perjuangan biasanya siapapun yang direkomendasi akan ikut kan. Mas Doding, pilkada 2020 itu akan berbeda dengan pilkada sebelumnya karena kondisi COVID-19 ya. Salah satu perbedaan itu adalah di teknik kampanye. Kalau dulu kampanye bisa tatap muka, bisa kampanye akbar, kampanye langsung, dan sekarang kayaknya kampanye kan tidak bisa begitu. Kampanye dengan model daring, dengan media online lah, atau apa namanya. PDI sendiri bagaimana menyikapi? Jadi model kampanye daring dan sebagainya itu kan memang sudah semakin apalagi di musim pandemi COVID ini memang masyarakat sangat bergantung terhadap media sosial kan gitu.
kalau kita dari PD Perjuangan itu yang dapat rating tertinggi adalah di Facebook. Jadi nanti kita juga akan kampanye daring itu yang mungkin yang besar akan di Facebook, karena itu yang dari masyarakat pedesaan itu Facebook. Kalau untuk pemuda itu Instagram, kalau untuk kelasnya menengah itu di Twitter. Tapi kita nanti yang besar akan fokus di Facebook, itu akan kita laksanakan proses-proses kampanye daring. Kalau untuk kelengkapan dan sebagainya kita sangat siap untuk proses kampanye daring, karena sampai sekarang kita di partai itu juga rapat-rapat kita pakai daring. Mas Doding, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya dan juga keterangannya. Sekali lagi terima kasih sekali. Demikian bincang-bincang kami dengan Sekretaris DPC PDIP Trenggalek, Doding Ramadi, sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek. Terima kasih sekali, Mas Doding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.